Wah wah wah, durian runtuh dari langit. Keputusan AFC bikin timnas Indonesia untung besar, Cina cuma bisa gigit jari. AFC resmi mengumumkan keputusan yang langsung bikin Indonesia di atas angin. Timnas Garuda diuntungkan sementara media Cina terlihat kalang kabut. Keberuntungan ini datang di saat yang paling tepat. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Parah, media Cina malah jadi mata-mata gratis untuk Patrick Kluivert dan timnas Indonesia. Tanpa sengaja, media Cina membuka pintu rahasia strategi lawan yang sangat krusial. Laga melawan tim naga jadi semakin seru karena kejutan yang tak terduga ini. Simak fakta lengkapnya di sini. Sang preman timnas Indonesia, Justin Hubner, bikin geger. Kata-katanya jelang duel timnas Indonesia versus Cina bikin fans merinding. Apa yang dia katakan sebelum pertandingan besar ini? Simak kalimat-kalimat keren yang sudah jadi viral sebelum laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Malu besar dan bikin nyinyiran netizen timnas Cina terdiam. Nilai skuad timnas Indonesia ternyata hampir 3 kali lipat dari skuad Cina. Jelang duel panas, fakta mencengangkan ini bikin geger pecinta sepak bola Asia. Nilai pasar pemain Indonesia melesat tajam, tinggalkan Cina jauh di belakang. Bisakah Cina tetap percaya diri? Simak detail lengkapnya di sini. Krisis back waktu habis. Rekan Bagot adalah jawaban yang tak terbantahkan. Masalah di lini belakang timnas bukan lagi rahasia. Rekan Bagot dinilai satu-satunya nama yang layak dijadikan starter. Kluivert dituntut mengambil keputusan besar dalam waktu dekat. Simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, durian runtuh dari langit. Keputusan AFC bikin timnas Indonesia untung besar, Cina cuma bisa gigit jari. AFC resmi mengumumkan keputusan yang langsung bikin Indonesia di atas angin. Timnas Garuda diuntungkan sementara media Cina terlihat kalang kabut. Keberuntungan ini datang di saat yang paling tepat. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Timnas Indonesia resmi ketiban durian runtuh berkat keputusan mengejutkan dari AFC yang membuat media Cina kebingungan setengah mati jelang duel panas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain penting Cina yang semestinya absen akibat skorsing justru dimasukkan pelatih Branko Ivankovic ke dalam daftar 27 pemain untuk menghadapi timnas Indonesia. Kondisi ini menimbulkan polemik dan menimbulkan tanda tanya besar, terutama dari media negeri tirai bambu. Cina yang kini berada di dasar klasemen sementara grup C dengan 6 poin dijadwalkan bertemu timnas Indonesia pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Pertandingan ini menjadi sangat krusial karena hanya kemenangan yang bisa menjaga asa tim naga untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Indonesia yang saat ini unggul 3 poin dari Cina tentu berambisi mengamankan tiket tersebut di hadapan pendukungnya sendiri. Masalah muncul ketika pelatih Branko Ivankovic justru memasukkan 2 nama yang sedang dalam status larangan bermain, yaitu Xie Weneng dan Lin Liangming. Keduanya dipastikan tidak bisa tampil melawan timnas Indonesia karena akumulasi kartu dan sanksi tambahan dari AFC. Xie Weneng menerima kartu kuning keduanya saat melawan Australia pada 25 Maret 2025 setelah sebelumnya mendapatkan kartu kuning saat menghadapi Jepang. Sementara itu, Lin Liangming menerima kartu merah langsung saat Cina melawan Arab Saudi pada 20 Maret 2025.
Ia sudah menjalani skorsing 1 laga saat melawan Australia, namun AFC menambahkan 1 laga larangan bermain lagi karena menilai pelanggarannya termasuk berat. Dengan demikian, ia juga tidak bisa memperkuat Cina dalam duel melawan timnas Indonesia. Lin Liangming langsung diganjar kartu merah oleh wasit dalam pertandingan melawan Arab Saudi, tulis Sohu dalam artikelnya. Ia dihukum AFC skorsing otomatis 1 pertandingan dan tambahan penalti 1 pertandingan, tambah media Cina tersebut. Keputusan Ivankovic yang tetap memanggil 2 pemain yang diskors ini membuat media Cina keheranan. Salah satunya 163.com bahkan mempertanyakan kesiapan lini tengah tim nasionalnya menghadapi laga krusial ini. Bagaimana lini tengah akan tersusun di laga hidup mati? Xie Weneng diskorsing, Li Yuanyu tidak dipilih, dan Sai Niao serta Yang Mingyang bakal starter, tulis media tersebut dengan nada gusar. Tim nasional Cina akan menghadapi pertandingan hidup mati saat tandang ke Indonesia. Xie Weneng dan Lin Liangming diskorsing. Bagaimana lini tengah akan diatur bagi timnas Cina? Lanjut mereka. Bagi timnas Indonesia, kabar ini tentu menjadi keuntungan besar. Dengan absennya 2 pemain kunci dari tim lawan, peluang skuad Garuda untuk mengendalikan permainan dan mendominasi laga semakin terbuka lebar. Apalagi mereka akan bermain di depan puluhan ribu pendukung fanatik di SUGBK yang selalu menjadi energi tambahan bagi tim asuhan Patrick Kluivert tersebut. Situasi ini pun disebut-sebut sebagai durian runtuh bagi timnas Indonesia yang hanya membutuhkan hasil imbang untuk tetap menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Namun tentu saja para pemain Garuda akan menargetkan kemenangan penuh untuk menegaskan dominasi di kandang dan menunjukkan bahwa mereka layak melangkah lebih jauh di laga Piala Dunia 2026. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Parah, media Cina malah jadi mata-mata gratis untuk Patrick Kluivert dan timnas Indonesia. Tanpa sengaja, media Cina membuka pintu rahasia strategi lawan yang sangat krusial. Laga melawan tim naga jadi semakin seru karena kejutan yang tak terduga ini. Simak fakta lengkapnya di sini. Media Cina secara tidak langsung membantu pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk mempersiapkan yang terbaik jelang duel krusial dengan membocorkan informasi penting. Skuad Garuda akan menghadapi 2 laga penting pada bulan depan dengan tiket lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setidaknya perlu diamankan. Cina merupakan salah satu pesaing untuk bersaing di 4 besar dan kemenangan atas tim naga menjadi hal yang penting bagi skuad Garuda. Duel tersebut akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 5 Juni mendatang, disusul dengan lawatan ke Suita City Stadium untuk menghadapi Jepang pada laga terakhir. Jika mampu mengalahkan Cina, maka timnas Indonesia setidaknya bisa mengamankan jalan ke 4 besar. Namun itu juga bergantung kepada raihan Bahrain di laga kontra Arab Saudi. Yang jelas, kemenangan atas Cina akan membuka jalan skuad Garuda lebar-lebar ke babak berikutnya. Sementara itu dari pihak Cina, pelatih Branko Ivankovic telah mengumumkan 27 pemain yang masuk dalam skuadnya untuk 2 laga di bulan Juni. Selain menghadapi Indonesia, tim naga juga akan berhadapan dengan Bahrain di kandang dalam duel yang bisa menentukan hajat mereka. Dari daftar 27 pemain yang diumumkan, media Cina Beijing Youth Daily memberikan analisis mengenai kemungkinan Ivankovic menyusun lini pertahanannya.
Menurut media Cina tersebut, Ivan Kovic akan tetap menggunakan para pemain yang sama di lini pertahanan seperti Wang Dalei, Yan Junling, dan Liu Dianzuo. Ivan Kovic relatif cenderung menggunakan para pemain yang sama di lini pertahanan yang sudah familiar dengan latihan tim dan permainan teknis serta taktis, tulis Beijing Youth Daily. Hal ini merupakan upaya mereka agar tidak melakukan kesalahan sedikitpun pada saat menghadapi timnas Indonesia. Dengan kata lain, menggunakan situasi kompetitif yang ada, tim nasional Cina tidak boleh melakukan kesalahan sedikitpun, tambahnya. Dengan demikian, Kluivert setidaknya bisa mendapatkan gambaran mengenai bagaimana gambaran lini pertahanan Cina pada saat menghadapi timnas Indonesia nantinya. Tak hanya itu, Beijing Youth Daily juga membeberkan bahwa sosok para pemain muda, Liu Rofan, Wang Yudong, dan Liu Chengyu, berpotensi mendapat kesempatan seiring dengan absennya dua penyerang sayap, Xie Weneng dan Lin Liangming. Ivan Kovic memanggilnya Liu Rofan dan Liu Chengyu karena mereka memperlihatkan performa yang bagus di Liga Super Cina pada musim ini, tambahnya. Di sisi lain, Xie Weneng dan Lin Liangming bakal diskorsing untuk laga berikutnya. Baik mereka Liu Rofan dan Liu Chengyu dan Wang Yudong yang sedang on fire dapat membantu tim untuk membuka lini serang, tulisnya. Kini dengan gambaran yang diberikan oleh media Cina mengenai kemungkinan Ivan Kovic meramu skuadnya, bagaimana Patrick Kluivert akan menangkalnya. Menarik untuk ditunggu. Tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. Sang preman timnas Indonesia Justin Hubner bikin geger. Kata-katanya jelang duel timnas Indonesia versus Cina bikin fans merinding. Apa yang dia katakan sebelum pertandingan besar ini? Simak kalimat-kalimat keren yang sudah jadi viral sebelum laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Justin Hubner nampak siap membela timnas Indonesia pada laga selanjutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu Timnas Indonesia melawan Jepang di Suita City Football Stadium, Suita, 10 Juni 2025. Menjelang pertandingan itu, Justin Hubner mengunggah foto dirinya memakai jersey Timnas Indonesia saat membela skuad Garuda. Membela negaraku dan rakyat, apapun yang terjadi, tulis Justin Hubner dalam unggahan di Instagram Stories-nya pada Kamis dalam kurung 22 Mei 2025. Justin Hubner masuk dalam daftar 32 pemain timnas Indonesia. Ia mengisi posisi pemain bertahan bersama Mas Hilgers, Jay Itzas, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Sejauh ini, Hubner menjadi salah satu andalan di lini belakang timnas Indonesia. Saat timnas Indonesia kalah 1-5 melawan Australia di Sydney pada 20 Maret lalu, Justin Hubner absen karena akumulasi kartu kuning. Pemain Wolves itu kembali bermain saat timnas Indonesia mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 25 Maret 2025. Justin Hubner tampil sebagai bek tengah dan bermain sepanjang pertandingan. Bek 21 tahun itu sejauh ini sudah mencatatkan 13 caps bersama timnas Indonesia. Jasa Hubner pada dua laga melawan Cina dan Jepang kembali dibutuhkan.
Tim besutan Patrick Kluivert itu membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin, sementara hanya 2 laga tersisa. J-Itzes DKK selisih 1 poin dari posisi ketiga Arab Saudi, terpaut 4 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Timnas Indonesia berjarak 3 poin dari posisi kelima dan keenam, Bahrain dan Cina. Jepang yang berada di puncak klasemen dengan 20 poin telah memastikan diri lolos. Kini tersisa jalur runner-up untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan berlaga di putaran keempat untuk meraih tiket tersisa. Timnas Indonesia harus memanfaatkan 2 laga terakhir dengan baik. Setidaknya mereka harus bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat jika sulit menjadi runner-up. Malu besar dan bikin nyinyiran netizen Timnas Cina terdiam. Nilai skuad Timnas Indonesia ternyata hampir 3 kali lipat dari skuad Cina. Jelang duel panas, fakta mencengangkan ini bikin geger pecinta sepak bola Asia. Nilai pasar pemain Indonesia melesat tajam, tinggalkan Cina jauh di belakang. Bisakah Cina tetap percaya diri? Simak detail lengkapnya di sini. Timnas Indonesia ternyata memiliki perbandingan nilai pasar para pemain yang sangat berbeda jauh bila dibandingkan dengan Cina. Seperti yang diketahui, sebanyak 32 nama pemain dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk membela Timnas Indonesia. 23 pemain dari 32 nama nantinya akan disaring dan disiapkan untuk melakoni 2 laga pamungkas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Cina dan Jepang. Timnas Indonesia akan menjamu Cina terlebih dahulu dalam partai kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 5 Juni 2025. Selanjutnya, pasukan asuhan pelatih Patrick Kluivert akan menjajal perlawanan tuan rumah Jepang 5 hari kemudian. Jelang menghadapi Cina, skuad Garuda ternyata memiliki sebuah keunggulan bila dibandingkan dengan tim yang berjuluk Team Dragons tersebut. Bila melihat dari laman Transfermarkt, nilai pasar yang dimiliki skuad Garuda ternyata jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Cina. Timnas Indonesia yang memiliki komposisi 32 pemain ini tercatat memiliki nilai pasar sebesar 37,5 juta euro atau setara dengan 696,9 miliar rupiah. Tingginya nilai pasar yang dimiliki Timnas Indonesia terbilang wajar mengingat 21 pemain diantaranya berkarier di luar negeri. Selain itu, nilai pasar yang dimiliki skuad Garuda tercatat lebih tinggi dibandingkan edisi sebelum karena jumlah pemain yang lebih banyak. Pada Maret lalu, pasukan asuhan Patrick Kluivert yang hanya berisikan 29 pemain memiliki banderol sebesar 36,53 juta. Back FC Twente, Mads Hilgers tercatat masih menjadi pemain Timnas Indonesia yang memiliki nilai pasar tertinggi, yakni 7 juta euro. Tingginya nilai pasar yang dimiliki skuad Garuda sangat berbanding terbalik dengan Cina, bahkan hampir 3 kali lipat di bawah Rizky Ridho CS. Cina yang hanya memanggil 27 pemain pada edisi kali ini tercatat memiliki total nilai pasar sebesar 13,43 juta euro. Rendahnya nilai pasar tim Dragons bila dibandingkan Timnas Indonesia juga tak terlepas dari skuadnya yang diisi pemain lokal.
Cina tercatat hanya memanggil para pemain yang berkompetisi di liga lokal tanpa adanya penggara yang berkarier di luar negeri. Pemain termahal yang dimiliki Cina bahkan tercatat hanya memiliki nilai pasar sebesar 1,8 juta euro yang dipegang gelandang Beijing Guoan, Serginho. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Krisis back waktu habis. Elkan Bagot adalah jawaban yang tak terbantahkan. Masalah di lini belakang timnas bukan lagi rahasia. Elkan Bagot dinilai satu-satunya nama yang layak dijadikan starter. Kluivert dituntut mengambil keputusan besar dalam waktu dekat. Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas Indonesia akan mulai menggelar pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali pada 26 Mei mendatang. Skuad Garuda dalam persiapan jelang bertarung di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melawan Cina dalam kurung 5/6 dan bertandang ke markas Jepang dalam kurung 10/6. Patrick Kluivert sudah merilis 32 pemain untuk hadir di TC kali ini. Namun masalah timbul karena setidaknya 2 nama dalam kondisi cedera, yakni Kevin Dix dan Mads Hilgers. Kevin memang sedang mengalami cedera hamstring serius yang membuat dia mengakhiri musim lebih cepat bersama FC Copenhagen. Bahkan hingga beberapa hari sebelum TC digelar dia masih dalam posisi cedera dan mendapatkan perawatan di klub. Pelatih Copenhagen sebenarnya ingin memainkan Kevin pada akhir bulan ini sebagai perpisahan sebelum sang pemain menuju Liga Jerman. Tentunya ini tidak menjadi indikator sang pemain sudah pulih 100% karena pemulihan masih terus berjalan. Nama terbaru adalah bek FC Twente, Mads Hilgers, yang akhirnya dikonfirmasi cedera. Penampilan minornya saat melawan Ajax Amsterdam membuat dia hanya bermain selama 45 menit. Joseph Oosting selaku pelatih kepala Twente sempat menjelaskan bahwa penampilan Mads yang kurang apik karena dia bermain dalam kondisi cedera. Terbukti perkataan Joseph bukan hanya alasan karena bek timnas Indonesia tersebut absen saat Twente bertanding melawan NEC Nijmegen dalam semifinal playoff kualifikasi Conference League 2025 hingga 2026. Lebih parahnya lagi, nama Mads tidak ada di bangku cadangan dan diprediksi sedang dalam pemulihan cedera. Sinyal terakhir adalah pada final nanti saat Twente menantang AZ Alkmaar pada hari Minggu nanti. Jika Mads tidak ada maka dia dalam masa pemulihan cedera yang kemungkinan besar memakan waktu lama. Satu opsi yang tersedia saat ini adalah memanggil Elkan Bagot kembali ke tim. Elkan sebelumnya sempat berada di Bali dan dikabarkan akan berada di TC skuad Garuda. Namun namanya tidak masuk dalam daftar 32 pemain pilihan Patrick Kluivert yang akan bertugas pada Juni nanti. Menariknya, Elkan masih berada di Jakarta dan beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan fan timnas. Perlu langkah tegas dari Patrick Kluivert karena krisis di posisi bek tinggal menunggu waktu. Apalagi dia memiliki target tinggi dengan bertahan di posisi 4 untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Membawa 2 bek yang baru pulih dari cedera tentu bukan pilihan bijak saat ini karena misi utama adalah menuju Piala Dunia.
think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Alhamdulillah, Kevin Dix kembali berlatih, Sandy Walsh terkena cedera. Begini update terbaru sektor bek kanan timnas Indonesia. Kevin Dix akhirnya pulih dan kembali berlatih, memberikan angin segar untuk timnas Indonesia. Namun, Sandy Walsh harus menepi karena cedera yang baru dialaminya. Bagaimana pelatih akan menanggapi situasi ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Inilah kabar terkini soal sektor bek kanan timnas Indonesia jelang laga lawan Cina dan Jepang. Duel lawan Cina bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Jepang. Di sektor bek kanan, Patrick Kluivert memanggil 3 nama utama. Ketiganya adalah Asnawi Mangkualam, Kevin Dix, dan Sandy Walsh. Masih ada Liano Reinders dan Jakob Sayuri yang bisa dipasang di posisi tersebut. Sebelum dimulainya pemusatan latihan pada 26 Mei 2025, ada kabar baik dari Denmark. Kevin Dix terlihat sudah pulih dari cedera. Hal tersebut terlihat dari unggahan akun Instagram Copenhagen Sundays. Sebelumnya, sang pemain divonis mengalami cedera di bagian hamstring. Kondisinya tersebut membuatnya absen sampai akhir musim. Kevin terancam tidak bisa tampil saat laga lawan Cina. Sayangnya, Kevin Dix tidak berlatih bersama setim. Pemain 29 tahun tersebut masih melakukan latihan terpisah. Kevin Dix masih butuh waktu untuk kembali ke lapangan hijau. Sayang, kabar buruk juga menimpa sektor bek kanan skuad Garuda. Sandy Walsh sebenarnya kembali dipercaya tampil di lini pertahanan Yokohama F. Marinos dalam lanjutan J1 League 2025/2026 lawan Vissel Kobe Rabu (21 Mei 2025). Sandy Walsh dipercaya jadi starter pada laga tersebut. Sayang, dirinya tidak bisa bertahan di lapangan sampai akhir laga. Pemain berdarah Surabaya tersebut harus digantikan pada menit ke-85 akibat cedera. Belum diketahui seberapa parah kondisi Sandy Walsh. Tentu ini bukan kabar baik bagi Patrick Kluivert mengingat 2 bek kanan terbaiknya tidak dalam kondisi fit 100%. Meski begitu, masih banyak alternatif yang bisa dipercaya saat tampil lawan Cina. Asnawi Mangkualam dan Jakob Sayuri jadi 2 kandidat terdepan untuk menggantikan 2 pemain tersebut. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself,